Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anakku semuanya. Di dalam refleksi harian kali ini kita akan membahas tentang istilah dunia. Dunia adalah sebuah istilah di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan yang dijauhi, dicemooh, dan tidak jarang dipandang kotor, karenanya berpotensi untuk mencemari kemurnian iman kita. Seringkali ada ungkapan-ungkapan yang terdengar di telinga kita. Anak-anak Tuhan kok perilakunya seperti orang-orang duniawi. Anak-anak muda yang memiliki hobi musik tentunya pernah mendengar, kalau mendengarkan musik, jangan hanya musik duniawi saja, musik rohani. Saudara-saudara, dunia dijauhi, dunia dicemooh, dunia dipandang kotor karena akan berpotensi mencemari kemurnian iman kita. Apakah orang yang mengatakan demikian tidak mempunyai dasar di dalam kitab suci? Ada, mereka mencantumkan Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 juga sering dicantumkan, supaya kita tidak mencintai dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Berulang kali Rasul Paulus menyayangkan anak didiknya yang meninggalkannya karena mencintai dunia ini. Saudara-saudara, tentu kita bertanya, apakah kita sebagai orang Kristen tidak boleh mencintai dunia ini? Kita hidup di dunia ini. Lah terus bagaimana kita tidak boleh mencintai dunia ini? Persoalannya jangan-jangan kita keliru di dalam memahami istilah dunia ini. Jangan-jangan istilah dunia yang kita pahami itu terlalu sempit di dalam pemahaman kita. Karena saudara, yang menjadi acuan di dalam nats kita, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10, supaya kita bisa lebih jelas untuk memahami istilah dunia atau kosmos di dalam bahasa Yunani. Demikian firman Tuhan. Ia ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi ia telah ada di dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Di sini, saudara-saudara, ada 3 frasa. Frasa yang pertama di dalam bacaan Injil Yohanes tadi, dunia dipahami secara netral, kosmos, di mana kita hidup, kita tinggal, kita berada saat ini. Itu kosmos. Lalu yang kedua, frasa yang kedua, dunia itu dipahami sebagai karya ciptaan Allah itu. Tentunya Allah mencipta dunia dengan kreativitasnya. Dunia itu dijadikan olehnya, itu berarti positif. Nah yang ketiga, frasa ketiga, itu adalah istilah dunia yang melawan dan menolak cinta Allah. Dan itu yang dipandang secara negatif. Nah, saudara-saudara, di dalam kelanjutannya, ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, saudara-saudara, dunia yang semestinya bermakna secara positif karena menjadi milik Allah, tapi justru karena dosa ini tidak mengenal dan menerima Allah yang hadir di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, disinilah nasihat disampaikan supaya kita tidak
hidup seperti mereka orang-orang dunia yang menolak cintanya Allah. Tapi di sini tidak diartikan sebagai kita harus membenci manusia yang hidup di dalam dunia ini. Lepas atau lari persoalan-persoalan di dunia ini, itu yang tidak Tuhan kehendaki. Karena apa? Bagaimanapun juga dunia dicintai oleh Allah. Bagaimana mungkin kita membenci apa yang dicintai oleh Allah? Bagaimana mungkin pula kita mencintai apa yang dibenci oleh Allah? Saudara-saudara, kasih Allah itu sangat besar, sekalipun dunia ini menolaknya. Sekah mengingatkan kita kepada besarnya pengorbanan cintanya Allah kepada kita. Saudara-saudara, karena cintanya Allah lebih besar dari penolakan dunia, maka Allah mendekati, menyerahkan dirinya melalui Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, ini adalah pesan yang konsisten di dalam tradisi penulisan Yohanes. Mulai dari Injil, surat-surat Yohanes sampai kitab Wahyu. Saudara-saudara, tetapi kita harus memahami, ketika pesan-pesan Yohanes itu dipahami secara negatif untuk menjauhkan anak-anak Tuhan dari dunia, tahap pesan konsisten ini disampaikan bahwa betapa Tuhan itu mencintai dunia ini. Namun saudara, ada juga ayat-ayat teks di dalam Injil Yohanes di mana dunia itu dipahami secara negatif. Itu harus disikapi secara hati-hati. Dunia di mana pengaruhnya begitu jahat, membawa kebinasaan, mana dosa itu semakin tidak berkurang, semakin bertambah, itu pengaruh dunia yang mesti disikapi secara hati-hati. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, di sini tidak boleh diartikan sebagai cara kita menghindar dan lari dari urusan-urusan dunia seperti sekarang ini. Terlebih-lebih ketika kita sekarang ini sedang menghadapi persoalan besar bersama, di mana wabah virus corona itu harus menyatukan kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Saudara-saudara, pesan terakhir di dalam Injil Yohanes sangat indah sekali. Di dalam doa agungnya, dicatat dalam Yohanes 17, itu sangat indah sekali. Bahwa kita anak-anaknya itu bukan berasal dari dunia, tetapi diutus ke dalam dunia. Kita bukan dari dunia ini, tetapi hidup di dalam dunia ini. Bukankah ini identitas yang ganda? Seorang murid Tuhan Yesus memiliki identitas yang ganda karena statusnya bukan dari dunia ini, tapi hidup di dalam dunia ini. Kita tetap berada di dalam dunia ini karena dunia bukan sekedar tempat tinggal kita, tapi karena dunia ini sungguh-sungguh dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita mau mencintai apa yang dicintai Allah, marilah kita menyelamatkan dunia ini dengan hidup disiplin, hidup tertib di masa-masa wabah pandemi seperti sekarang ini. Marilah kita memiliki rasa takut kepada Tuhan saja yang berkuasa untuk mengendalikan kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama memiliki tanggung jawab bersama untuk mencintai dunia, menyelamatkan dunia dengan hadir tengah-tengah persoalan yang ada seperti sekarang ini. Kiranya pemahaman ini bisa menjadi motivasi kita di dalam respon persoalan-persoalan yang muncul pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa diri kami bukan berasal dari dunia ini, tapi Engkau mengutus kami ke dalam dunia. Dunia begitu Engkau cintai, sekalipun dunia ini dengan segala pengaruhnya menolak Engkau. Kami percaya karena cinta-Mu kepada dunia ini selamat oleh anugerah. Mampukan kami
untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di masa-masa wabah sekarang ini, dengan menyelamatkan dunia ini, dengan bersama-sama berperilaku bertanggung jawab untuk mencegah penyebaran kebinasaan karena COVID yang ganas ini. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.